Hai teman-teman, aku Rizwan. Assalamualaikum. Jadi saya mau tanya teman-teman, seandainya kamu jadi seorang hakim dan ada seorang kakek-kakek sebatang kara nyolong kakao 3 buah, itu kamu mau memutuskan apa? Apakah menghukumnya, menjatuhkan hukuman, atau membebaskannya? Kalau aku bebaskan. Kenapa? Karena begini, setiap masalah itu kadang-kadang kita harus memajukan akal. Tapi kadang-kadang ada kalanya kita harus menarik mundur akal ke belakang sebentar dan memajukan nurani kita, rosso, begitu kira-kira ya. Jadi kalau aku bebasin kakek itu. Kenapa? Karena dia hidup sebatang kara dan dia sudah tidak berdaya. Dan orang-orang di sekelilingnya mungkin tidak peka. Mungkin saja kakek itu udah kelaparan. Kan begitu ya. Jadi di situ aku menyentuh permasalahannya pakai rosso. Jadi akal aku tarik mundur ke belakang sebentar. Aku majukan rossoku. Tapi ada pula masalah yang berbeda. Di situ kita harus memajukan akal. Kita tarik nurani ke belakang, kita majukan akal kita. Begitu kira-kira ya. Jadi tergantung permasalahannya, tergantung situasi dan kondisinya, tergantung konteksnya cara menggunakan akal itu. Mana yang harus pakai akal, mana yang harus pakai rosso, begitu kira-kira ya. Begitupun dengan pajak 12% itu. Pajak 12% yang dinaikkan Ibu Sri Mulyani itu rasanya nggak pas. Kenapa nggak pas? Karena keadaan rakyat Indonesia lagi susah, lagi sulit. Ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik. Begitu kira-kira ya. Jadi dinaikkan pajak 12% itu rasanya nggak pas. Jadi Ibu Sri Mulyani ini tidak peka terhadap situasi dan kondisi rakyat Indonesia. Jadi dia hanya memajukan akalnya saja terus. Tidak pernah memakai rosso. Begitu kira-kira ya. Jadi disitulah Ibu Sri Mulyani itu kelirunya. Jadi kadang-kadang kita itu harus memakai rosso. Ibu kurang di rosso, begitu kira-kira ya. Ibu terlalu memakai akal. Jadi tidak semua permasalahan itu disentuh dengan akal, Bu. Jadi mungkin saya harus berharap pada Bapak Prabowo untuk mengganti Menteri Keuangan itu. Masih banyak, Pak, orang di Indonesia ini yang pintar. Bukan Ibu Sri Mulyani saja yang pintar. Saya berharap banget Bapak Prabowo menggantilah Menteri Keuangan kita. Dan pajak tidak naik itu saya udah lega banget. Begitu kira-kira ya. Thank you, terima kasih. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silakan komen di bawah. Kita terbuka untuk kolom diskusi. Dan jangan lupa subscribe channel ini supaya terus berkembang. Kita jadikan channel ini ruang diskusi yang baik, yang hangat, penuh kekeluargaan, dan penuh rasa cinta. Terima kasih.